Selamat siang, saya Niramba dengan NIM 10.2017-208. Saya akan mempresentasikan tentang praktikum patologi klinik. Yang pertama untuk pemeriksaan makroskopis urin. Ini bertujuan untuk melihat kejernihan urin. Biasanya kita menggunakan kertas dengan tulisan atau biasanya menggunakan koran. Lalu urin tersebut ditaruh di bagian depan, lalu dilihat apakah tulisan pada koran tersebut masih bisa dibaca atau tidak. Jika masih bisa, maka hasilnya normal. Warna urin normal itu biasanya warna jernih atau kuning kecoklatan. Jika berwarna merah, maka pasien tersebut mengalami hematuria. Lalu untuk pemeriksaan bau urin, jika normal maka terdapat zat amonia. pH urin biasanya 4,5 sampai 8, rata-rata 6. Berat jenis urin itu 1,005 sampai 1,030. Lalu untuk pemeriksaan protein urin, dia menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan asam sulfosalisilat 20% atau asam asetat 6%. Lalu yang kedua cara kuantitatif dengan reagen SBAT. Nah, untuk cara yang pertama, siapkan 2 tabung, satu untuk kontrol dan satu yang ditetesi dengan asam sulfosalisilat. Masukkan urin 2 cc masing-masing ke tabung. Lalu tambahkan asam sulfosalisilat sebanyak 8 tetes. Lalu kita panaskan pada lampu spiritus, tapi dipanaskan pada permukaan saja. Dan bandingkan dengan tabung kontrol apakah ada keruh atau tidak. Lalu pemeriksaan yang ketiga, teteskan urin sebanyak 3/4 dari tabung reaksi. Tambahkan asam asetat 6% sebanyak 2-3 tetes. Kita panaskan lagi pada lampu spiritus, tapi pada hanya permukaan saja. Jika tidak ada perubahan, maka hasilnya adalah negatif. Yang kedua dengan cara kuantitatif, yaitu menggunakan reagen SBAT. Lalu kita buka tutup albuminometer, batas urin sampai tanda UR. Lalu reagen SBAT sampai batas RR. Tutup botol dan bolak-balikan botol tersebut. Lalu biarkan diam selama 18-24 jam. Jika tidak ada keruh, maka hasilnya negatif. Lalu yang ketiga untuk pemeriksaan reduksi glukosa. Ambil larutan Benedict yang berwarna biru sebanyak 5 ml, spesimen urin sebanyak 8 tetes. Lalu masukkan ke dalam penegas air selama 5 menit atau bisa dengan spiritus. Jika berwarna biru berarti hasilnya adalah negatif. Yang kedua adalah pemeriksaan benda keton urin. Nah, kita menggunakan dua cara, yaitu reagen Rotera dan cara Gerhardt. Yang pertama, reagen Rotera. Urin dimasukkan sebanyak 5 cc. Lalu tambahkan bubuk Rotera kurang lebih sebanyak 1 gram. Homogenisasi dalam lalu ambil larutan hidroksis amoksida pekat sebanyak 1-2 ml. Homogenisasi. Jika terdapat cicin ungu, maka hasilnya adalah positif. Lalu yang kedua cara Gerhardt, teteskan urin sebanyak 5 ml, beberapa tetes ferrioklorida, homogenisasi, lalu timbul warna putih dan harus disaring dahulu. Setelah itu larutan ferrioklorida lagi ditambahkan, lalu kita lanjutnya lagi homogenisasi. Jika terdapat atau berwarna merah anggur, maka hasilnya adalah positif. Yang kedua adalah pemeriksaan bilirubin. Yang pertama tes busa, yang kedua tes Harrison. Yang pertama 5 cc urin kita masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu busanya berwarna hijau, maka positif atau hasil pemeriksaan bilirubinnya adalah positif. Yang kedua urin 5 cc kita tambahkan larutan BaCO 5% sebanyak 5 ml. Kita kocok, lalu larutkan kemudian taruh pada kertas saring. Jika dia berwarna kehijauan, maka hasilnya adalah positif. Selanjutnya adalah pemeriksaan urobilinogen dengan cara Wallace-Demen. Urin sebanyak 10 cc ditambahkan dengan reagen tersebut sebanyak 1 cc. Kertas putih sebagai
latarnya untuk dilihat dari atas apakah berwarna merah. Terus kita menggunakan pengincer. Urin 1 cc dengan Aquades sebanyak 9 cc. Jadi totalnya 10 cc. Kemudian kita bagi dua, satu tabung untuk dicampurkan dengan reagen tersebut, satu tabung lagi kita gunakan untuk percobaan selanjutnya. Lalu diencerkan lagi pada 3 tabung. Jadi sebanyak 1/10, 1/20, dan 1/40. Kemudian teteskan wolesdemin sebanyak 1 cc pada masing-masing tabung. Kemudian dilihat dari atas. Pemeriksaan rubilinogen dengan cara sisiner. Ambil urin sebanyak 5 ml, lalu tambahkan glucol, diamkan sebanyak 5 menit. Ambil reagen tersebut sebanyak 5 ml. Lalu dibutuhkan latar hitam untuk melihat hasilnya. Jika negatif maka urobilinnya akan turun. Kalau positif 1 normal, positif 2 artinya meningkat. Lalu pemeriksaan makroskopis urin. Sedimen urin, apakah kita harus melihat eritrosit, leukosit, kristal, silinder, ada spesimen urin, mikroskop, cover gelas, dan kaca objek, lalu sentrifuge, dan 2 tabung reaksi. Yang pertama, tuangkan 5 cc urin ke dalam tabung reaksi. Masukkan untuk disentrifuge pada 1500 rpm selama 5 menit. Tunggu 5-10 menit, keluarkan dan ambil hanya endapan saja dan buang sisanya sekali saja dan langsung tersisa setengah cc. Kemudian ambil pipet, kita ambil pipet, tunggu endapan ke dalam kaca objek, tutup dengan cover gelas. Diafragma ditutup dan kondensor diturunkan. Pembesarannya bisa 10-40 kali. Nah, untuk tes pemekatan urin. Nah, urin 24 jam yang sudah dibagi menjadi 4 porsi. Lalu kita butuh gelas ukur 100 cc dan urinometer. Yang pertama pemeriksaan volume, yang kedua pemeriksaan berat jenis. Kalau normal volumenya akan turun, berat jenisnya naik. Kalau untuk pemeriksaan carik celup, pemeriksaan ini kita menggunakan urin, tabung reaksi, carik celup. Nah, yang pertama tuangkan urin ke dalam tabung reaksi, kemudian langsung diambil tarik celup dan langsung menutup tempat tersebut sehingga tidak terjadi oksidasi. Celupkan ke dalam tabung reaksi, lalu tiriskan, lalu dibaca apakah hasilnya sesuai dengan warna-warna yang ada pada tabung tersebut. Yang terakhir adalah tes kehamilan. Nah, ini menggunakan 2 cara. Yang pertama cara direct, yang kedua indirect. Nah, cara yang direct itu spesimen urin dengan kontrol positif, negatif. Lalu HCG urin, HCG latex, dan pengadukan. Menggunakan pipet ambil urin pada pagi hari yang paling bagus. Ambil kontrol negatif kalau teteskan, lalu kita ambil kontrol yang positif. Nah, HCG latex kemudian teteskan 1 tetes pada masing-masing tempat, lalu kita aduk satu persatu. Jika terjadi aglutinasi seperti air, maka hasilnya akan positif. Yang kedua adalah cara indirect. Semua dilakukan dengan sesuai petunjuk pada kemasan tersebut. Biasanya secara sederhana kalau 2 garis itu artinya positif dan 1 garis artinya negatif. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.